Beautypreneur, welcome back to YouTube channel Beautypreneur Solution, tempat di mana kita bisa sharing-sharing seputar kecantikan ataupun seputar bisnis kecantikan. Nah, seperti biasa ya, kalau udah ada saya, berarti kita ada di segmen TTS alias Talking Santai. Di mana di Talking Santai ini nantinya kita akan mengundang beberapa narasumber nih, seperti beauty influencer, kemudian pemilik brand, dan beauty fighter. Nantinya kita akan ngebahas tentang pengalaman-pengalaman mereka, cerita-cerita mereka nih selama mereka menjadi seorang beauty influencer, beauty fighter, ataupun pemilik brand. Nah, buat kalian yang belum tahu apa sih itu Beautypreneur Solution? Beautypreneur Solution adalah tempat di mana kamu yang ingin membuat produk kecantikan dengan brand kamu sendiri bisa banget nih ke Beautypreneur Solution. Nantinya kamu yang pengen punya produk kecantikan dengan brand sendiri, baik itu kosmetik ataupun skincare, kamu bisa langsung hubungi tim kami atau customer service kami. Nah, kalian juga bisa kepoin sosial medianya Beautypreneur Solution ya, yang ada di bawah sini. Oke, seperti biasa kita masih dengan beauty influencer nih. Kali ini ada beauty influencer yang cantik banget nih, ada Kak Nafisa. Halo Kak, apa kabar? Halo, apa kabar Kak? Nih, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Kak Nafisa, pasti pada penasaran dong tentang Kak Nafisa. Kak Nafisa bisa kenalin diri dulu ke para beautypreneur. Oke. Halo teman-teman semua, aku Nafisa Ramadhani. Kalian bisa lihat Instagramku di @nafisaramadhani dan di TikTok juga ya di @nafisaramadhani0. Thank you. Nanti bisa ada ditulis di sini ya. Boleh, thank you. Jangan lupa. Kak, jadi aku izin ngobrol-ngobrol sebentar ya. Nih, mungkin para followers Kak Nafisa nih pada nonton di rumah nih, pengen tahu. Mungkin udah keseharian di Instagram gitu, media sosial suka di-share juga kali ya? Iya sih Kak, kalau buat mungkin di IG story ya lebih seringnya gitu. Tapi mungkin ada yang cerita di balik layar lah yang belum pada tahu gitu kali ya. Ada banyak banget kan, emang nggak semua ya yang harus di-share di media Kita sosial. kupas di sini ya, jadinya buat para beautypreneur atau followers Kak Nafisa yang penasaran, tonton terus sampai akhir. Oke nih Kak Nafisa, jadi selain jadi beauty influencer, Kak Nafisa sendiri ini kesibukannya apa nih sekarang? Alhamdulillah aku saat ini kesibukannya jadi seorang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Nggak kelihatan nggak sih guys? Atau mungkin kalau followersnya Kak Nafisa mah udah tahu ya, karena kan Kak Nafisa nge-share di media sosial kan. Tapi kalau buat yang baru pada nonton nih beautypreneur, kelihatan nggak sih? Kelihatan nggak? Tapi umurnya berapa berarti sekarang Kak? Sekarang OTW 28 dah. 28, nggak kelihatan ya. 28 guys. Berarti ini banyak banget Kak yang sering nebak-nebak di IG aku. Rata-rata berapa tuh? Nanti kalau YouTube ini keluar, ini aduh bisa gempar nih dunia, soalnya pada tahu aku aslinya umur berapa gitu. Tapi emang maksudnya kayak ada nggak sih Kak orang yang maksudnya followers baru gitu yang ngira kayak, Kak masa sih umurnya segitu, atau masa sih udah punya anak kayak gitu? Aku sih jarang ya Kak nge-share. Maksudnya aku sering sih nebak orang, maksudnya kasih tebakan ke orang-orang, ke followers ya. Itu guys, aku kira-kira umur berapa sih kayak gitu. Nah, sering pada nebaknya berapa gitu. tuh Kak? Pada nebaknya kayak ya nggak itu sih, maksudnya nggak terlalu jauh ya, paling kayak 24, 25 gitu sih. Tapi lumayan juga ya. Lumayan juga kan, muda-muda 3 tahun, 4 tahun kan, apa aja nebaknya masa di atas 25, di bawah 25 tadinya awalnya. Sering sih Kak, maksudnya kayak aku bohongin gitu ya, bukan bohongin ya, maksudnya kerjain gitu. Aku masih 20 tahun, 17 tahun gitu aja, paling yang lain ngecengin gitu. Dia tapi kalau yang nggak tahu mah percaya kali Kak. Masa sih? Percaya kali kalau 20, 21 mah percaya. Aku aja kalau misalnya Kak Nafisa nggak ngomong ya, taunya ya sekitar 21, 22 kayak gitu, nggak nyampe 25. Berarti kesibukannya selain beauty influencer, berarti jadi ibu rumah tangga gitu ya. Berarti maksudnya nggak punya pekerjaan atau segala macam, pure jadi beauty influencer dan ibu rumah tangga. Iya, betul. Anaknya berapa sekarang Kak? Anak alhamdulillah 2. 27 tahun anaknya 2. 2, gimana nih guys? Nggak apa-apa lah. Nggak apa ya. Nanti jadi anaknya udah gede, mamahnya masih Mahmud ya. Mahmud. Oh ya, terus nih Kak, kan tadi kan anaknya 2, terus ya udah jadi ibu rumah tangga gitu kan. Kenapa lebih milih jadi beauty influencer? Kenapa nggak mom influencer? Sekarang kan mom influencer banyak ya, maksudnya yang ngebawa anaknya ikut
itu ya ikut ini apa buat konten masuk kayak gitu. gitu-gitu. Itu kenapa lebih milih ke beauty? Karena kalau aku sendiri sih lebih ke ini ya Kak, maksudnya selain emang dari dulu udah passion aku ke maksudnya ke dunia fashion, modeling, makeup ini itu juga aku nggak terlalu expert ya di bidang parenting gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh kayak kalau aku nge-share sering tentang anak-anak, misalnya kayak teman-teman aku nih ada nih mom influencer, itu kan mereka juga sering sih nge-share soal-soal cerita tentang anak-anak, misalnya tips apa. Kalau aku sih kurang jago ya gitu, maksudnya selain nggak mau mengeksplor anak-anak terlalu banyak juga, ya udah sih lebih baik aku ngelanjutin hobi aku sendiri dulu kayak gitu sih. Takut salah-salah sharing mungkin kali Iya, ya, takut orang-orang. salah-salah sharing gitu, takut ada orang nggak berkenan biasanya kan, jadi ya udah deh gitu. Itu karena namanya apa, anak gitu kan agak riskan. Iya. Salah-salah kasih takutnya malah jadi bumerang gitu kan ya. Berarti karena emang passionnya dari awal tuh udah beauty influencer, melanjutkan passion yang dulu gitu. Iya. Terus kalau boleh tahu nih Kak, suka dukanya apa sih? Apalagi kan sekarang kayak Kakak kan punya 2 anak gitu ya, terus sebagai beauty influencer yang ibaratnya udah berumah tangga dan memiliki anak tuh suka dukanya apa sih Kak sebenarnya? Kalau untuk suka dukanya itu ini ya, dalam menjadi beauty influencer sekaligus ibu rumah tangga ya. Mungkin kalau bikin konten kali ya, kadang kalau bikin konten tuh aku bener-bener harus kayak yang malam setelah anak-anak tidur gitu. Jadi kalau misalnya mereka masih bangun pagi itu susah gitu kan, karena kan aku harus ngawasin mereka juga gitu. Jadi bikin konten waktunya kejar-kejaran juga Kak gitu. Berarti begadang terus dong Kak ya? Ya kalau lagi rame bikin kontennya ya lumayan begadang terus gitu. Tapi kalau lagi biasanya aku ngurangin tuh Kak, nanti kalau ada tawaran ini udah kebanyakan nih buat aku, misalnya dalam sebulan ada 20 yang harus aku review, ya udah stop. Nanti kalau ada tambahan ya aku nggak ambil. Jadi makanya bisa ini. Pokoknya jangan sampai ganggu aktivitas juga ya, takutnya betul. malah begadang-begadang akhirnya sakit, anaknya malah terlantar. Iya bener ya. Tapi nggak ada yang bantuin atau gimana gitu Kak berarti? Ada sih di rumah. Nah, cuman tetap ya harus laporan ibu lah Iya, ya. betul. Terus jadi perjuangan Kak Nafisa nih dari awal banget nih Kak sampai ada di tahap sekarang yang orang-orang udah pada kenal, followers sudah banyak. Itu apa sih tuh Kak? Perjuangannya itu gimana sih? Kepo dong. Alhamdulillah kalau untuk aku saat ini di Instagram sendiri kan jadi beauty content creator ya. Nah itu sebenarnya melanjutkan passion aku yang dari SMP, SMA. Nah mungkin deh kalau ada teman-teman aku sekolah nonton nih mungkin pada tahu ya. Kalau aku sering ikut lomba modeling, fashion, gitu, fotogenik gitu dari kecil gitu, dan sering juga ya alhamdulillah juga sering sih membawa nama sekolah sampai ke juara gitu. Ini kalau teman-teman beauty influencer aku nggak ada yang tahu nih Kak. Kalau teman-teman sekolah aku pada tahu gitu. Justru taunya yang tahu tuh teman-teman lama gitu lah ya. Jadi aku sekarang di sini ngelanjutin hobi yang tertunda kayak gitu. Nah, waktu ngelanjutin hobi yang tertunda ini tiba-tiba mungkin banyak yang suka ya, maksudnya bukan aku sombong ya kan, enggak, maksudnya kayak konten aku mungkin ada disukai sama brand, sama teman-teman sesama beauty influencer, jadi semakin bikin semangat gitu, ayolah bikin konten beauty creator terus gitu, jadi semakin terpacu gitu loh buat semakin maju ke depan gitu, walaupun udah ibu rumah tangga, anak 2, ya kan nggak menghentikan hobi kita juga gitu. Jadi emang dari awal udah suka di dunia beauty, modeling gitu ya. Terus ya pokoknya berumah tangga tidak menjadi halangan gitu ya. Selama bisa dilanjutkan ya lanjutkan gitu kan. Tapi tetap pakai izin suami ya guys. Soalnya kalau nggak diizinin nggak bakal bisa ini maju. Di setiap episode kalau yang beauty influencer yang udah punya suami pasti mereka menomorsatukan restu dan izin suami. Iya, suami dulu. Jadi buat yang para ibu rumah tangga yang mau jadi beauty influencer, kalau suami yang larang coba dibujuk-bujuk dulu, jangan sampai nggak ngasih izin mungkin gitu. Dirayu-rayu guys. Oke deh beauty planner. Nah tadi kan kita udah sempet ngobrol-ngobrol sebentar nih sama Kak Nafisa. Masih banyak obrolan kita lainnya lagi, tapi seperti biasa sebelum lanjut ke obrolan, kita ada challenge dulu nih. Seperti apa challenge-nya? Tunggu nanti. Oke beauty planner, kita masuk di segmen challenge nih ya. Nah Kak,
Kebetulan aku tuh sempet kepoin Instagramnya Kak Nafisa. Di situ kan banyak review produk ya, plus beserta harganya. Itu benar-benar ngebantu sih buat kita yang emang penasaran kan. Biasa kan, Kak spill harga dong Kak. Ini emang itu ngebantu banget sih. Tapi Kak Nafisa kira-kira inget gak ya dia cuma naro aja atau emang inget gitu nih sama harganya? Kita coba tes ya. Di sini kita punya guys 5 produk dan Kak Nafisa harus nebak dalam waktu 1 menit. Oke. Supaya adil mungkin kita kasih range kali ya, kurang dari 5.000 atau lebih dari 5.000 masih kita maafin. Oke, masih kita udahlah kita kasih cincay lah gitu ya. Siap Kak Nafisa 1 menit? Siap. Oke, kakak yang di belakang. Kalau salah jangan dijudge ya, guys. Namanya juga games. Oke. Games ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan banyak yang benar ya. 3, 2, 1. Oke, yang pertama ada Something Glow Maker AHA BHA PHA Clarifying Treatment Toner. Ada di kisaran harga berapa tuh, Kak? 80.000. 80.000. Kan ada 2 nih, ada yang 50 ml dan 100 ml. Oh iya. Oke. Ini yang 50 ml. Yang 50 kayaknya iya benar. 80.000. Kalau yang 100 ml itu kayaknya 100-an deh ke atas. Ih bener gak ya? Ya Allah, aku takut banget. Nanti kita lihat ditulis di sini ya harganya. Oke, yang kedua ada Bambu Charcoal Mask dari White Lab. Ini aku inget sih 74.000 ya, sekitar segitu kayaknya kalau nggak salah. Mudah-mudahan bener ya. Oke, selanjutnya ada Success apa bacanya? Bare My Face Cleansing Oil. Oh, Sasi ya. Sasi sekitar 100. Ini lumayan sih, lumayan pricey tapi dia bagus banget loh guys. Hai, mention aku ya Sasi. Sasi ini di 180 ribuan kalau nggak salah. Oke, selanjutnya ada Garnier Bright Complete Ampul Vitamin C Serum yang baru nih Kak. Satu ampulnya berapa? Satu ampul? Iya. Kan ada yang jual 3 ampulan, ada yang 1 ampul tuh. 1 ampul berapa ya guys? 20.000 nggak sih? Sekitar 20-30 ribuan deh kayaknya. Oke. Bener gak ya? Yang terakhir ada Facial Oil Serum Luxurious Bio Beauty Lab. Bio Beauty Lab di kisaran 100 ribuan kayaknya kalau nggak salah. 100 ribuannya berapa nih Kak? 100 berapa ya guys? Aduh kok jadi lupa, padahal aku pakai itu loh tiap hari. 120, 130 ribuan kayaknya. Oke deh. Enggak ya, ya Allah. Nanti kita spill harganya nih ya. Buat kan kita nggak tahu ya range harga berapa ya Kak. Mungkin ada dari aku yang salah atau dari Kak Nafisa yang salah. Nanti teman-teman bisa tulis aja di kolom komentar sebenarnya harganya yang benar itu berapa sih. Mungkin ada yang baru beli atau enggak ya. Cuman oke, kita cross check harganya nih. Something Glow Maker AHA BHA PHA Clarifying Treatment Toner itu ada di kisaran yang 50 ml itu sekitar 59.000. Aku itu baru serius cek di officialnya? Iya. Oh my god. Sekitar 59 sampai sekitar 75-an. Yang 100-nya itu berarti benar dong. Sekitar aku 100, tadi nebak yang 50 ke 100? 80 tadi nebaknya. Oh ya ampun. Ntar kita coba dicek ya bareng-bareng ya. Oke. Aku yang salah atau emang harganya gitu ya. Terus yang di 100 ml ada di 130 ribuan. Terus untuk Bambu Charcoal Mask dari White Lab itu ada di 78.000. Tadi nebaknya 74 ya. 74, yeay. Terus ada Sasi Bare My Face Cleansing Oil itu ada di, ini harganya aku ngambilnya di harganya Kak Nafisa ya. Yang ada di itunya, Instagramnya. Iya. Mungkin sekarang udah naik atau turun, kita kan nggak tahu ya. Salah dong aku guys. Itu ada di harga 143.500 Sasi. Udah nggak sampai 200 ya. Terus yang keempat ada Garnier Bright Complete Ampul Vitamin C Serum. Itu ada di harga 17.000 sampai 20.000. Nah, ini masih masuk ya. Masih masuk ke 20 sampai 30. Nah, yang terakhir ada Facial Oil Serum Luxurious dari Bio Beauty Lab itu ada di 195.000. Ih, kebalik ya, dia lebih mahal. Nanti kakak yang di belakang tolong ditulis lagi ya, Kak Nafisa benernya berapa nih. Ntar kita cek lagi harga yang benernya berapa. Nanti yang sebenarnya kita tulis di bawah. Oke deh, itu dia tadi challenge-nya. Kita lanjut ke ngobrol-ngobrolnya lagi. Oke Beautypreneur, kita lanjut ya ngobrol-ngobrol sama Kak Nafisanya nih. Kak,
Pernah nggak sih Kak ada yang larang buat jadi beauty influencer? Kayak entah itu dari orang tua kah, atau dari suami kah, atau bahkan dari mertua gitu, kayak ngapain sih jadi beauty influencer, mending terus dia tuh anak-anak yang bener kan suka ada bahasa-bahasa kayak gitu kan, ntar anaknya terlantar, ntar apalah gitu. Ada nggak sih Kak sebenarnya? Sebenarnya sih nggak ada ya, paling yang pertama sih suami sih, paling dia tuh kayak apa, awalnya tuh nanya dulu, kamu ya udah ngelanjut ini sambil hobi sambil santai gitu ya, nggak boleh sampai yang capek gitu ngeluh terus nggak bisa ngerawat anak-anak, jangan sampai kayak gitu. Paling itu aja sih. Terus mungkin dari ibu aku ya Kak, agak cerewet dikit ya. Tapi namanya ibu ya, cuman tetap ngedukung sih. Cuman kalau ibu kan khawatirnya anak-anak aja, takutnya kamu bisa nggak ngehandle anak-anak gitu kalau kamu ngonten terus kayak gitu. Tapi sejauh ini nggak ada sih, alhamdulillah. Gak ada yang sampai ngelarang gitu ya, cuman kasih warning aja, perhatian jangan sampai terlalu capek, terlalu ngoyo kayak gitu, nantinya takut malah terlantar gitu. Berarti semuanya mendukung gitu lah ya intinya. Oke deh, terus siapa sih Kak orang yang berperan nih atau dukung Kak Nafisa banget sampai Kak Nafisa tuh jadi kayak sekarang, selain diri Kak Nafisa sendiri ya, maksudnya kan emang dari dalam diri sendiri pengen mengembalikan masa-masa yang lalu, passionnya itu, siapa lagi nih Kak yang dukung, ya udah ayo pasti bisa deh gitu, maju yuk gitu. Sebenarnya orangnya ada di sini kali ya itu. Maksudnya adik sepupu aku ini, dia kan sepupu, cuman deket banget gitu. Jadi dia sama ibunya juga sih, maksudnya ibunya kan ngedukung banget tuh. Ayo kamu share aja, siapa tahu jadi artis gitu. Dulu kan waktu kecil tuh sering banget tuh bercandaan gitu. Nih artis gitu. Jadi saudara-saudara suka dari kecil emang sama ibu sendiri itu udah diikutin kayak lomba fotogenik, koran, Jawa Pos kayak gitu-gitu Kak. Jadi orang-orang ngeliatnya tuh ini artis cilik gitu. Jadi sampai sekarang tuh kayak orang kalau lihat aku tuh kayak ini nih si Nafisa nih yang dulu suka menang model gitu. Karena kan emang doa, omongan itu biasanya ucapan adalah doa ya, karena emang dari dulu mungkin sering dibilang ya artis sekarang jadi gitu influencer. Berarti yang dukung itu adik sepupu itu ya yang terus. Iya sih, sebenarnya semuanya sih, cuman yang kayak ayo itu dia sih gitu. Yang lo lebih semangat dia daripada kita gitu. Ayo nggak apa-apa, review ya, siapa tahu bisa jadi ini followersnya banyak kayak gitu-gitu sih. Dan bukan cuma bantu semangat, mungkin bantu yang lain juga kali ya Kak. Iya, kalau dia emang ini sih, emang karena suka ini ya, cuman dia nggak mau tampil di depan, orangnya jadi di belakang. Malu, biasa kita emang di balik layar. Lebih berasa. Terus sempet gak sih Kak kayak entah itu followers atau mungkin dari teman-teman atau dari mana yang nyinyir, biasalah netizen suka ada yang nyinyir kayak udah anak 2 malah sok artis kayak gitu, bukannya ngurusin anak malah sok-sok jadi beauty influencer, kan suka ada tuh yang julid-julid kayak gitu. Ada nggak sih Kak? Kayaknya nggak ada juga sih Kak. Nggak ada DM yang masuk gitu segala macam? Nggak ada sih. Sejauh ini sih alhamdulillah nggak ada. Maksudnya kayak justru aku lebih minder tuh, teman-teman banyak yang suka kamu mah cantik, aku buluk kayak gitu kan Kak. Ya aku malah kayak malah nggak enak gitu. Ratu gitu. Walaupun kadang aku bercandain diri aku ke teman-teman kayak gitu. Kadang biasanya suka bilang pernah nih ada di satu acara, terus aku tuh make up kayak Ratu Mesir. Jadi di situ aku bilang, nih Ratu Mesir keabadian di sini kayak gitu kan. Bercanda. Mereka pada keterusan gitu. Ratu Mesir kayak gitu. Tapi itu emang maksudnya kalian yang mau berkeluarga gitu Kak? Iya, waktu itu di Mommy Influencer kalau nggak salah. Makanya mereka suka kayak ya lu mah wajar jadi beauty influencer, orang lu cantik gitu, makanya gue buluk gitu. Nah iya, kadang kayak gitu ada sih. Masih ada yang gitu ya? Iya, cuman lebih ke arahnya aku ambilnya positif aja sih. Maksudnya buat masukan, berarti aku harus begini kayak gitu sih. Cuman sejauh ini yang nyinyir banget sih nggak ada sih. Nggak ada ya? Berarti alhamdulillah. Soalnya mungkin udah biasa ya dari SMP, SMA, teman-teman udah sering lihat. Kalau teman-teman aku sekolah ya sering lihat manggung kayak gitu sih. Oke.
gitu. Biasanya followers baru yang nggak tahu apa-apa lah tentang kehidupan kita gitu, terus tiba-tiba apa ngoceh aja nggak jelas gitu loh. Emang tahu kan gitu kita zaman dulu kan gitu. Berarti ya alhamdulillah positif semua followersnya kan Kak. Oke deh. Terus buat tadi nih mungkin teman-teman Nafis yang ngerasa kayak ya wajar lu cantik bisa jadi beauty influencer. Berarti harus nonton Beauty Planner Solution nih episode kemarin. Kalau yang jadi beauty influencer itu nggak harus cewek cantik. Betul, yang penting karena niat. Iya niat, karena basicnya juga cantik itu relatif juga ya. Betul. Jadi nggak mesti harus yang cantik yang putih tinggi langsing kayak itu enggak. Aku juga nggak terlalu tinggi orangnya, tapi orang banyak, maksudnya ada aja yang mau gitu, maksudnya bikinin konten ini dong buat produk aku kayak gitu misalnya, tuh ada aja gitu, walaupun kita nggak memiliki salah satu standar kecantikan gitu, karena kan cantik sendiri tuh relatif ya Kak, jadi nggak harus yang seperti kayak putih, tinggi, langsing kayak gitu, enggak. Kulit warna apapun juga bisa jadi beauty jadi beauty influencer gitu. Badannya juga mau berisi, mau kurus, mau langsing itu juga bisa sih. Maksudnya tergantung kita aja lihatnya gimana. Makanya kita kalau lihat seseorang tuh harus dari segi yang positif gitu. Jadi jangan lihat dari sisi yang kurangnya kayak gitu guys. Tuh, padahal beauty influencer yang udah terkenal pun nggak semuanya sempurna kok. Bener. Ada Clarissa Putri yang badannya berisi, ada Livi Jangki yang rambutnya agak-agak keriting, ada Rachel Goddard yang kulitnya hitam. Itu dari situ udah bisa ya. Keren itu banget udah sih, bisa kelihatan kan, kalau nggak harus yang tinggi, putih, cantik dan sebagainya. Oke nih Kak, lanjut. Tips nih, mungkin ada yang pengen tahu tips dari Kak Nafisa biar kelihatan awet muda tuh apa sih Kak? Boleh di-spill dong Kakak. Tips kelihatan awet muda apa ya guys? Mungkin sering banyak minum air putih ya. Terus apalagi ya, sering-sering aja skincare, maksudnya jangan sampai skip skincare ya, walaupun aku sendiri kadang malas sih, tapi malasnya itu jangan sampai yang keterusan berbulan-bulan gitu, berminggu-minggu, karena pernah aku tuh ada di fase itu ya, itu benar-benar ngaruh ke kulit, jadi kayak keriput, kayak gitu lebih cepet gitu, pengelupasan tuh lebih nggak beraturan, terus kusem apa segala macam gitu. Oh ya ada lagi nih Kak, begadang, walaupun aku juga bikin kontennya kadang begadang ya, makanya harus diatur waktunya, nih kapan waktunya boleh begadang, kapan waktunya nggak boleh begadang gitu. Jadi itu juga mempengaruhi kesehatan kulit sih gitu, begadang. Jadi sebenarnya basic banget yang bisa banget kita lakuin, cuman balik lagi mau nggak ngelakuin hal-hal itu. Kalau lebih ininya lagi sih kayak olahraga gitu ya, terus kayak kalau yang dari dalam ya jangan sampai kepengaruh hal-hal negatif di sekitar gengs gitu. Jadi kayak kalian harus terus-terusan tuh berpikir positif, terus juga nggak lupa sering menyerahkan kehidupan ini sama Tuhan. Jadi biar kita nggak berat-berat banget gitu loh, hidup aku begini. Nah itu ngaruh juga di kecantikan, maksudnya di kulit gitu, di wajah gitu, pengaruh juga. Aura yang terpancar juga mungkin lebih negatif kali kalau yang kayak gitu ya, yang banyak pikiran segala macam gitu. Oke deh, terakhir nih Kak, mau dong buat beauty planner nih Kak kata-kata motivasi mungkin ya buat mereka yang tadi ngerasa nggak cantik, atau mereka yang ngerasa nggak pantas lah buat jadi beauty influencer, atau mereka yang belum nyaman dengan diri mereka sendiri. Ada nggak sih Kak pesan-pesan buat beauty planner? Bisa disampaikan? Oke. Mungkin pesan-pesan aku nggak banyak juga ya guys, karena aku juga masih terus belajar. Aku juga belum bukan seorang expert di bidang ini, karena sama-sama kita juga masih belajar. Jadi yang aku pengen sampaikan ke teman-teman itu, mungkin kalau misalnya nih ada orang yang berkomentar jahat atau komentar buruk, negatif dan lain sebagainya, tuh sebaiknya jangan terlalu dipikirin gitu, jangan sampai dibawa, ya kok ada yang ngomongin aku begini sih gitu, jangan. Jadi kita santai aja lah, maksudnya hidup ini ya udah cuman sekali kan, gitu jalanin dengan senang, jalanin dengan ceria gitu. Kalau misalnya ada masalah hari ini, besok kita harus semangat lagi tuh, jangan sampai aduh nggak semangat nih karena ada orang yang berusaha menjatuhkan kayak gitu, jangan sampai gitu. Jadi
kuncinya itu aja sih, mungkin buat teman-teman yang merasa dirinya kurang cantik ya Kak tadi. Terus ya ngerasa apa, kalau buat teman-teman yang ngerasa nggak percaya diri mungkin ya atas kecantikan diri yang sebenarnya dia punya, jangan sih, karena lebih baik kita pede dengan kondisi kita masing-masing, karena memang setiap orang itu punya kepribadian, kecantikan masing-masing sesuai porsi dirinya, karena itu kan udah pemberian dari Tuhan nih. Jadi kita juga harus patut mensyukuri supaya kita hidup kita nggak ke distract sama pikiran yang aduh aku kok nggak cantik nih, kayak gitu-gitu sih. Jadi perbanyak pikiran positif dan bersyukur setiap harinya, gitu aja. Mungkin aku nambahin sedikit kali ya, karena kecantikan itu cuman casing. Sebenarnya kecantikan yang terpenting adalah dari dalam diri kalian sendiri. Jadi jangan pernah terlalu mendewakan casing tapi dalamnya dilupain, fokus ke dalamnya mendingan. Nanti juga akan terpancar kok keluar. Inner beauty juga ya Kak. Betul. Oke deh Beautypreneur, nih kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol sama Kak Nafisa. Nah buat kalian beautypreneur yang belum nonton episode-episode kemarin, bisa langsung dicek aja di YouTube Beautypreneur Solution ya. Banyak kisah-kisah beautypreneur, beauty influencer lainnya yang gak kalah menarik dari Kak Nafisa. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye! Bye!